Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghadad salatan tabtahu lana biha abwabal khairati wa sa'adat sidarid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 92 di bawah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, innal amanata saturfa'u, sesungguhnya sifat amanah itu kaina diangkat oleh Allah. Wa yusbihun nasu yatabaya'una, maka tiap hari manusia itu mudah berjanji setia, berjanji ini itu segala macam. Tapi sebenarnya kadada bersifat amanah. Kenapa manusia mudah kada bersifat amanah? Karena sifat amanah itu diangkat oleh Allah. Jar guru Bahari, sifat amanah itu kenapa diangkat oleh Allah? Termasuk sifat sabar diangkat oleh Allah, termasuk sifat syukur diangkat oleh Allah. Satu penyebabnya jauh dari majelis ilmu. Jadi bila jauh dari majelis ilmu itu kena sifat-sifat yang baik itu diangkat oleh Allah. Kada ada lagi di hati manusia. Abah lawan anak kada sabar, kada syukur, kada amanah. Anak kayak itu juga lawan abah, bini lawan bini kita juga sama. Tetangga dengan tetangga kayak itu juga. Sabarnya kada ada, syukurnya kada ada, amanahnya kada ada. Nah itu kaina. Apabila kainan itu ya wah ini bang sudah. Wa ma yakadu ahadun minhum yuaddi al amanata, dan tidak ada seikung-ikung pun yang sanggup menunaikan amanah tersebut. Ayuaddi al amanah wa hatta yuqalu, sehingga sampai berucap di satu kampung, ujar penduduk kampung yang di sini berucap, inna fi Bani Fulan aminan, itu di sebelah sana ada orang yang amanah. Mungkin kita di sini kadadanya. Jadi bila hendak berurusan mencari orang kampung sebelah sana yang amanah, orang kampung sebelah sana kayak tujuh banggapan. Ujar kampung sebelah sana, yang sebelah sini yang amanah ada. Artinya apa? Di kampung itu saling curiga mencurigai. Kada ada lagi saling percaya mempercayai lawan orang yang sana yang jauh. Amun sampada tetangga, sampada masyarakat yang berparak-parak ini kada lagi percayanya lawan orang sebelah sana. Nah orang sebelah sana pun juga saling mencurigai juga, percayanya lawan orang sebelah sini. Nah artinya apa? Di kampung, setiap kampung tuh kada ada lagi sifat amanah, itu maksudnya. Namun orang Islam sudah nangkaya ini mudah benar bedauran ya kita, mudah benar daur. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna taubata wajibatun, sesungguhnya bertaubat itu hukumnya wajib. Dalilnya bil akhbari, ada dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbar, wal ayati, dan ayat-ayat Quran yang menyuruh kita bertaubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalil Quran yang menyuruh, Allah itu menyuruh kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi tubu itu fi'il amar yang ketiga. Nyawa sabarataan ya Tuhan, bertaubatlah kepada Allah. Ditambah pulang jami'an, seikung-ikung jangan bertinggalan.
Artinya kada kawa taubat itu diwakilkan. Ada kawan bertaubat, aku berkirimlah aja. Kada kawa berkirim. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang sudah beriman lawan Allah, yang sudah belajar sifat 20 itu ayyuhal mu'minun naranya. Yang sudah berisi keyakinan lawan Tuhan, keyakinannya bujur, disuruh bertaubat. Maka bila mau bertaubat, la'allakum, pasti. La'alla itu bila di Quran pasti artinya. La'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amun di akhirat untungnya itu jelas sudah jannatun naim, surga. Di kubur sudah kayak di surga, padang mahsyar sudah kayak di surga. Kayaknya pulang masuk ke surga. Sedangkan untung di dunia bang, nah untung di dunia tadi hati kita lapang. Kenapa orang tadi pina gelisah? Karena kada bujur taubat. Kenapa pina memusang? Karena kada bujur taubat. Kenapa kada kawa bujur-bujur bersifat sabar? Karena memang belum bujur-bujur bertaubat. Sebab bila kita belum bujur-bujur bertaubat, Allah kada memberi perkara-perkara yang baik di dalam diri seseorang tersebut, kada diberi Tuhan kecuali orang itu sudah bujur bertaubat. Karena maqam yang pertama, yang syarat yang menjadi wajib kita diberi oleh Allah, maqam yang kedua, ketiga, keempat itu adalah bujur taubat. Kenapa misalnya kita nih nah malam berencana hendak bangun sudah, punya bila jam 2 hendak bangun, alarm mungkin udah 3 buting bisi setil jam 2 sama bangun naik mamati ke alarm guring pulang. Nah kada kawa bujur-bujur bangun beribadah, kada kawa. Kenapa? Alas pertanyaannya, jawabannya satu, kita belum bujur-bujur bertaubat. Jadi taubat itu menyesali. Kita tuh beristighfar hari-hari beristighfar, tapi penyesalannya tuh kada ada. Wa hadza amrun 'alal umum, ini perintah secara umum seluruhnya, kada bapalihan ya ujar orang Hulu Sungai, kada bapalihan. Siapa saja disuruh bertaubat. Artinya barataan orang yang beribadah suruh bertaubat juga. Orang kada beribadah baginnya seluruhnya. Kelupang mentangan sudah misalnya sembahyang sudah, berbuat baik sudah, dilihati kada ada jua bisi maksiat, ampi bertaubat salah juga. Jadi bertaubat itu esok-esok kamarian, artinya tiap pagi dan sore. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah tuntung belajar sifat 20. Nah itu amanu itu tafsirnya, tuntung sudah belajar sifat 20. Tubu ilallah taubatan nasuha, mun nyawa hendak dapat makrifat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bujur-bujur bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Apa itu nasuha? Wa maknan nasuh itu nah bacaannya, al khalisu lillahi ta'ala, bujur-bujur bertaubat khalis semata-mata karena Allah, kadada karena yang lain. Khalian kosong, sunyi atau suci, anis syawaib, dari kapantingan duniawi. Nah ini tuh supaya mudah dipaham. Jadi kadada kita bertaubat itu untuk kepentingan duniawi. Misal kita bertakun misalnya lawan diri seorang nih, kenapa aku nih hidup sehari makin kada bermaju? Sebab bila bermaju diranjah orang, jadi tangka pinggir terus. Artinya sahin berkurang hidup, urusan rezeki sahin berkurang, usaha sahin merusut. Lalu mendengar habar di pengajian dengaran orang yang kada bertaubat, orang yang kada tapi mau baca istighfar, rezekinya bersempit. Nah lalu mendengar nang kaya itu bertakun lawan guru, lawan ustad, bujurlah ustad, bila orang kada mau bertobat atau bila orang mengamalkan istighfar, rezekinya tuh lapang. Jur gurunya bujur, ini hadisnya nah.
Nah, dasar ada hadisnya. Nah, lalu orang tadi bertaubat, baca istighfar berapa kali guru? 1000 kali aja gurunya. Nah, baca 1000 kali, astagfirullah, astagfirullah. Di hatinya kan ada penyesalan, enggak ada. Yang adanya motivasinya ingin baca istighfar 1000 kali sehari itu supaya usahanya kembali lancar. Nah, ini termasuk minas yang disebut di sini minas apa tadi bacanya nih? Minas syawaib. Nah, banyak kan kayak ini. Yang tertawa ya tuh. Termasuk ulun tuh. Nah, makhudun minan nushi. Nah, kalimat itu diambil dari nushi. Nas. Wa yadullu ala fadli taubat qauluhu ta'ala. Nah, qauluhu itu jadi fa'ilnya, yadullu jadi fi'il. Dan menunjukkan atas keutamaan taubat yaitu qauluhu, firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mutatahhirin. Nah, ini keutamaan orang yang bertaubat. Allah sudah memadahi, jadi Allah aku katuju benar lawan orang yang bertaubat dan mau beberesih, mau minta ampun, mau mencari kesalahan seorang, baik kesalahan yang nampak maupun kesalahan yang di hati, baik kesalahan waktu beribadah maupun kesalahan dengan bergaul orang banyak. Nah, mau memikirkan tapakur banyak kesalahanku, waktu bergaul banyak kesalahan, bergaul beribadah lawan Tuhan banyak kesalahan, dalam beribadah banyak kesalahan. Nah, itu narannya tanda baik di kita, ciri baik, ciri orang beruntung, mau memikirkan kesalahan seorang. Lalu sudah setelah tatamu, lalu disesalinya satu persatu, lalu minta ampun lawan Tuhan. Nah, kelakuan yang kayak ini, nah ini dikatujui Allah. Arti dikatujui, dicintai Allah. Mana dalilnya? Nih bacaannya nah. Innallaha yuhibbu, mencintai orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau minta ampun. Maka ujar guru Bahari, kita ini kadada yang berasih dari dosa. Maka itu kita harus berisi akal. Arti bisi akal itu harus berpikir, kayak apa caranya orang berdosa nih? Orang berdosa nih kayak apa caranya supaya tetap dicintai Allah walaupun kita orang berdosa? Maka hanya satu caranya, yaitu posisikan diri kita di pintangan orang yang katuju minta ampun lawan Tuhan. Imbah badosa menyesali minta ampun, tagawi pulang sesali pulang minta ampun pulang, tagawi pulang selesai pulang minta ampun pulang. Jangan beampi-ampihan minta ampun itu. Jangan sampai menganggap kita tagawi pulangnya ke dosa aja, siapa tahu mati ada sempat lagi minta ampun. Jadi kita berpikirnya tuh siapa tahu aku minta ampun sekarang ini adalah permohonan ampunku kepada Allah yang terakhir. Nah itu kita berpikirnya, karena ini siapa tahu yang terakhir, umur kada berbau, nah lalu bujur-bujur menyesali. Masalah kaina tagawi pulang tuh urusan lain, urusan wah ini dulu kita berasihi. Nah kayak itu Allah Ta'ala memadahkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi mentafsirkan. Apa tafsir Nabi terhadap ayat tadi? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam at-taibu habibullah, ya Nabi. Nabi kan sembarang ucap, apa yang diucapkan Nabi tafsir Al-Qur'an. Apa yang digawi Nabi tafsir Al-Qur'an. Jadi mun hendak bujur-bujur belajar tafsir Al-Qur'an, dia harus paham kelakuan Nabi siang malam, harus mengerti ucapan Nabi siang malam. Siapa yang paling paham ucapan Nabi siang malam? Tentu para sahabat dan para istri Nabi. Siapa yang paling tahu ilmu para sahabat? Tentu tabi'in yang jadi murid para sahabat. Kita bang orang jauh. Nah, maka disitulah pentingnya ilmu kita harus sampai kepada bubuhan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mereka itu disebut salafus soleh. Jadi kalau ada yang mengaku madhab salafus soleh, nah siapakah orangnya? Yang mengaku salafus soleh. Nah, sekarang siapa salafus soleh? Yaitu murid-murid para sahabat. Itu disebut salafus soleh, 3 masa generasi keemasan Islam. Zaman para sahabat yang di situ Nabi hidup, zaman tabi'in yang sempat
berguru dengan sahabat, dan zaman tabi'ut tabi'in yang mereka itu sempat berguru dengan tabi'in. Inilah yang disebut salafus saleh. Maka kalau ilmu kada sampai ke tiga golongan sini, maka ilmu itu kada mu'tabar. Tauhidnya wajib sampai ke situ sanadnya. Ini yang disebut mengikut salafus saleh. Jadi bila pina wani-wani berucap mengikut salafus saleh, tapi gawian kada sesuai lamun digawi oleh para sahabat, muha. Banyak ini mengaku salafi hadang dulu. Ya kalau termasuk salafi adalah sahabat Rasulullah. Apa gawiannya? Sahabat Rasulullah bertawasul. Sahabat Rasulullah tarawihnya 20 dan lain sebagainya. Nah, jadi kita supan mengaku salafi memang kada sesuai. Sambung pulang. Jadi ujar Nabi, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Nabi menafsirkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wat-taibu, dan bermula orang yang bertaubat itu minadz-dzambi, bertaubat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang kada berdosa lalu-lalu. Asalnya bujur-bujur bertaubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Allahu afrahu, bermula Allah paling suka bi taubatil abdi, dengan taubatnya seorang hamba al-mu'min yang beriman, melebihi sukanya min rajulin nazala fi ardin dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fawadda'a ra'sahu fanama naumatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu fatalabaha hatta idza istadda alaihi al-harru wal atashu aw masyaallahu qala arji'u ila makanil ladzi kuntu bihi fa anamu hatta amuta wa wada'a rasahu ala sayyidihi liyamuta fastayqadha fa idzan rahilatuhu indahu 'alaiha zaduhu wa syarabuhu wallahu asyaddu farahan bi taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rahilatihi. Jadi Allah taala tuh sangat gembira benar, himung benar lawan orang yang mau bertaubat. Orang yang mau menyesal, melebihi himungnya seorang laki-laki kayak kita nih dalam perjalanan jauh, sang kuda, kisah bahari kuda, anggap jauh wahininya sudah nah, wahini piam di tengah padang sunyi, sangu sepeda motor, dalam sepeda motor tuh di bawah lapaknya duit 5 miliar, sangu banyu lengkap, makanan lengkap. Imah tu pian istirahat barabah-barabah, sekali tak bangun hilang sepeda motor. Hendak pindah bang, berjual rumah bang di kampung, hendak pindah, hendak madamnya kita berusaha di kampung orang nih, sekalinya hilang kendaraan lawan sangu-sangu makanannya. Maka di situ padang rumah kadada, manusia kadada, yang lalu gini kadada, ada juga lalu harimau yang lalu. Kayak apa hati itu pikiran? Hendak buka talaju harimau, buka pada seorang buka, hendak naik ke atas pohon-pohonnya kadada, padang pasir, hendak menabuk bersembunyi ke dalam tanah, mati nah mati selalu kamana buka harimau adam hadang. Nah imban itu kehausan pulang kunyuk-kunyuk mencari kuda tunggangan tadi nih yang di padang pasir yang jauh dari manusia, kunyuk-kunyuk ke sana kadada, mana li tungganganku kudaku. Maka haus benar sudah, banyu di situ, hendaknya di kuda situ, makanan di situ juga, kunyuk habis tenaga, akhirnya berbulik ke tempat asal, berpikir baik aku ke tempat asal aja sudah, berabah mati sama matinya lagi, biar aku semati sematinya, ada juga baunya kina, ada juga orang lalu tahu mayatku dikuburnya aku selesai sudah, putus asa, kadada lagi harapan dapat, karena sudah mencari-cari kadada, urat lama, kehausan, lapar, lalu berabah ke tempat asal, berabah guring nih istighfar sudah nih. Artinya guring selalu mati. Itu pun sidin di sini sidin menghadap ke sebelah kanan. Artinya menghadap kiblat nih, mati sudah jagarnya. Babi jim. Sekalinya takajud bunyi ya. Bunyi kuda meringkek, itulah bunyi kuda.
Ngiau aja kucing tuh. Terkejut digarak oleh kuda. Bah bangun, dilihatinya kuda mencongkong, kuda saurang juga. Maka lengkap pulang dengan perbekalannya. Bayangkan pian kayak pahimungnya hati waktu itu. Yang asalnya rumah tak jual harga 5 miliar tuh di kuda tuh andaknya duit tuh. Sekalinya ada lengkap kayak pahimungnya hati pian pikirkan halus. Pikirkan halus nah. Kayak pahimungnya. Nah, himung benar, himung lagi Allah mendengar hambanya mau bertaubat melebihi himungnya si laki-laki tadi. Nah, itu maksud yang dibaca tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung nah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم